teman-teman semua. Kongsi. Happy Chinese New Year buat teman-teman yang merayakan. Dan selamat Hari Kasih Sayang. Tunjukkan kasih sayang kalian ke orang-orang terdekat. Tapi nggak cuma di Hari Kasih Sayang ya. Kita bisa menunjukkan kasih sayang kita setiap hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Shalom anak muda, apa kabarnya? Wow, luar biasa. Yuk teman-teman semua, sebelum kita dengerin firman Tuhan hari ini, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang
darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light is fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, Savior of my soul, Savior of my soul. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light is fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Puji Dia, sembah Tuhan, sebabnya yang layak. Terima segala puji hormat. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih, terima kasih. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my
precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Tuhan, terima kasih hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati lidah bibir hamba-Mu pada hari ini, biar apapun yang Dia sampaikan merupakan kerinduan daripadamu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman KPAGB Citra 1. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan boleh pimpin langkah kami, pimpin kehidupan kami, sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan boleh pimpin setiap pujian dan penyembahan kami. Karena kami tahu setiap pujian dan penyembahan ini boleh menjadi dupa yang harum, boleh menjadi persembahan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kalau sebentar tiba saatnya kami akan mendengarkan sharing dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin hati kami, Tuhan pimpin hidup kami, buka mata hati kami, buka telinga kami, buka mata kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Mari teman-teman sama-sama yang percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Oke, teman-teman, kita mau buka ayat Alkitab kita di Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Tahun ini gereja kita membahas mengenai from glory to glory, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita? Nah, ini di bulan Februari ini kita membahas mengenai poin yang ini, yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 16 sampai ke yang 26. Saya bacakan untuk teman-teman semua. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kedagingan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Teman-teman, di ayat 16, di Galatia 5 ayat 16 ini yang menjadi tema bulan Februari kita, yaitu maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah teman-teman, salah satu cara bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan adalah dengan caranya hidup oleh Roh. Artinya kita memberikan hidup kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar dari kisah Saul dan kisah Daud. Teman-teman tahu, kalau mungkin teman-teman yang sekolah minggu dulu ya, teman-teman dengar ceritanya mengenai Raja Saul, lalu mengenai Raja Daud. Mereka hidup di zaman yang sama. Namun waktu itu Saul terlebih dahulu, memang Saul itu lebih senior. Saat itu Saul diangkat menjadi raja bangsa Israel yang pertama. Teman-teman bayangkan, menjadi orang yang diangkat oleh bangsa Israel menjadi raja pertama. Berarti dia itu memang secara kompetensi, secara kebisaan, secara skill, secara berbagai macam penilaian, dia itu sangat kompeten, dia itu sangat bisa menjadi raja. Karena apa? Buktinya banyak orang yang mengangkat dia menjadi raja atas bangsa Israel. Dan di saat itu Saul itu dianggap menjadi orang yang sebagai orang yang pahlawan. Karena kenapa? Saul itu ketika ada perang gitu ya, dia itu raja yang bisa memenangkan banyak sekali perang. Ketika ada peperangan ini dia menang, perang ini dia menang. Sehingga banyak orang yang menganggap bahwa Saul itu orang yang hebat. Saul itu orang yang luar biasa, dia itu pahlawan. Namun ketika Daud ada, ya, teman-teman ingat ketika Daud waktu itu debut pertamanya, kejadian pertama yang membuat dia menjadi orang yang beken, yang menjadi orang yang terkenal adalah ketika Daud mengalahkan Goliat. Nah, saat itulah Saul mulai merasa bahwa dirinya tersaingi. Bagaimana bisa? Saul itu orang yang sudah senior, orang yang tua, dia itu orang yang kalau dibandingkan dengan Daud itu udah jauh banget levelnya gitu ya. Tapi ketika kejadian Daud bisa mengalahkan Goliat, disitulah saat Saul mulai minder. Disitulah saatnya Saul mulai kehilangan pimpinan Roh Kudus. Loh, tahu dari mana kalau Saul itu mulai kehilangan pimpinan Roh Kudus? Kita mau baca sama-sama ya teman-teman ya. Di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 12. Saya bacain buat teman-teman lagi. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 12. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbalas-balasan, katanya seperti ini: Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ini tuh maksudnya Saul iri, Saul itu dengki, Saul itu jealous. Karena kenapa? Di saat itu orang-orang menyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Artinya Daud itu berkali-kali lipat. Dan di saat itu Saul itu dibilang menyebalkan hatinya, sebab pikirnya dia takut akhirnya jabatan Raja Saul berpindah jatuh ke tangannya Daud. Dia itu sebel. Dan lalu di ayat ke-9 dikatakan, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ingat ya, tadi kita baca di Galatia, dibilang salah satu sifat
salah satu perbuatan kedagingan adalah salah satunya adalah kedengkian. Nah di sini Saul udah mulai dengki dengan Daud. Lalu di ayat ke-10, keesokan harinya, teman-teman perhatikan, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan. Di tengah-tengah rumah sedang Daud bermain kecapi, seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Di ayat 12, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah mundur. Yaitu maksudnya Tuhan sudah mundur daripada Saul. Karena kenapa? Kenapa Alkitab bisa bilang penyertaan Tuhan dalam kehidupan Saul sudah mulai mundur? Itu ada sebabnya teman-teman. Itu nggak mungkin Tuhan tiba-tiba mundur dari kehidupan Saul tanpa sebab. Nah teman-teman, apa penyebabnya? Adalah ketika di ayat yang tadi, Saul dengki sama Daud. Saul mau membunuh Daud. Kita tahu ceritanya beberapa kali Saul itu mau ngebunuh Daud. Dan kebalikannya Daud itu sebetulnya bisa membalas kejahatannya Saul. Daud itu bisa beberapa kali membunuh Saul, tapi ia tidak lakukan. Cuman yang kita bahas adalah Saul dengki sama Daud. Itu yang membuat kenapa penyertaan Tuhan dalam kehidupan Saul mundur. Kenapa roh Tuhan, kenapa roh kudus tidak lagi menyertai hidupnya Saul. Nah kebalikannya kita belajar dari Daud. Teman-teman, Daud itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena memang sampai ada lagunya teman-teman. Kalau tahu ya lagunya, saya rasa semua tahu lagu ini. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ada lagu yang bilang kalau roh Allah ada dalamku, aku akan menari seperti Daud menari. Artinya apa? Daud itu penuh, hidupnya itu penuh dengan roh Allah. Hidupnya itu penuh dengan pimpinan roh kudus. Sehingga apa ya, banyak kejadian-kejadian dalam hidupnya Daud yang bisa sukses menjadi seorang raja, bisa sukses menjadi seorang pemimpin karena adanya penyertaan roh kudus dalam kehidupan dia. Walaupun memang kita tahu Daud itu pernah jatuh dalam dosa. Ya, kita tahu cerita mengenai dia selingkuh dengan Betsheba. Itu memang sebuah aib yang Daud lakukan, tapi memang waktu itu Daud akhirnya minta ampun. Akhirnya Daud mengaku dosanya, lalu Tuhan pulihkan hidupnya. Tapi yang kita mau bahas adalah sebelumnya, ketika itu Daud itu luar biasa sekali. Setiap dia perang, waktu Daud menjadi raja, setiap perang Daud bisa memenangkan semua perang. Teman-teman, begitu pentingnya pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kalau sampai kalau kehidupan kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus, bahaya sekali seperti Saul. Artinya penyertaan Tuhan nggak ada lagi dalam kehidupan kita. Kalau penyertaan Tuhan, kalau roh Tuhan udah nggak dalam kita, ini nih teman-teman, yang namanya kasih, yang namanya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, dan penguasaan diri itu tidak akan ada dalam hidup kita. Dan teman-teman bayangkan kalau hidup kita nggak ada lagi kasih, hidup kita nggak ada lagi sukacita, hidup kita nggak ada lagi damai sejahtera, kesabaran, wah gila. Teman-teman tahu hidup di mana kita bisa amburadul, ya. Baru dia mau ngelihat orang ngebut-ngebutan kita udah marah-marah, ya. Kita disuruh sama orang tua minta tolong untuk melakukan sesuatu, kita udah langsung marah-marah. Karena kenapa? Ya kita nggak ada kasih, ya. Kita nggak ada lagi yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Itu bahaya sekali teman-teman. Nah, makanya saya mau membreakdown hari ini, sharing firman Tuhan hari ini dengan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus seperti Daud, ya. Kita ada 3 poin yang saya mau bagikan dengan cepat. Saya akan bagikan. Yang pertama, kita harus haus dan lapar akan firman Tuhan, ya. Dan yang kedua, kita harus haus dan lapar akan kehidupan doa dan penyembahan. Teman-teman, kita mau buka di Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 1. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair,
Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Teman-teman, kita harus punya rasa bahwa kalau kok hari ini kalau saya nggak baca firman Tuhan, kalau saya nggak saat teduh, kok kayaknya ada yang kurang ya. Kok kalau hari ini saya nggak berdoa secara khusus, kalau doa makan, kalau doa pagi, ya itu wajar. Tapi teman-teman harus biasakan dari sekarang, teman-teman punya waktu khusus berdoa. Berdoa untuk apa? Bukan sekedar berdoa untuk untuk makan, untuk aktivitas hari ini, doa malam sebelum tidur, bukan. Tapi yang saya maksud adalah doa seperti ini. Teman-teman datang ke hadirat Tuhan, teman-teman tanya, Tuhan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya, dalam pekerjaan saya, dalam keluarga saya, dalam segala aspek kehidupan saya. Tanya sama Tuhan. Artinya apa? Ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman, disitulah saatnya kita connect dengan Tuhan. Itulah saatnya kita fokus sama Tuhan. Perlukah waktu yang lama? Nggak perlu. Teman-teman biasakan, teman-teman mungkin contoh teman-teman yang hari ini belum masih bolong-bolong saat teduhnya, teman-teman biasakan sehari satu perikop mungkin. Teman-teman biasakan setiap hari satu pasal mungkin naik levelnya. Dari satu pasal naik ke 2 pasal teman-teman. Nggak perlu waktu yang lama karena baca Alkitab itu cepat. Kalau teman-teman baca jangan sampai teman-teman hanya sekedar lewat. Tapi teman-teman biasakan, teman-teman belajar supaya teman-teman bisa ngerti apa maksud dari firman itu. Karena kenapa? Firman itu berbicara untuk kehidupan kita. Ya, sering sekali ketika saya saat teduh hari ini membahas mengenai contoh mengenai buah-buah roh gitu ya. Di buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Saya ingat hari ini saya berdoa, saya baca firman Tuhan, dibilang kita harus punya penguasaan diri. Lalu di hari ini ketika saya mungkin lagi di pekerjaan, lalu ada orang yang menyebalkan, mungkin teman yang iseng gitu ya, teman yang rese gitu ya, nggak bisa diajak kerja sama. Saat itu saya mau marah. Tetapi saya ingat sama firman Tuhan. Oh iya, kita harus punya kasih, kita harus punya penguasaan diri. Kita nggak boleh langsung jedor-jedor, kita harus marah. Karena kenapa? Saya orangnya tuh sangat kalau teman-teman tahu salah satu ciri orang sanguin itu adalah meledak-ledak gitu ya. Jadi kalau marah ya langsung marah, kalau sedih ya langsung sedih gitu kan. Tapi ketika itu saya langsung ingat, oh iya, firman Tuhan mengingatkan saya saat teduh tadi kalau saya harus memiliki kasih, saya harus memiliki penguasaan diri. Akhirnya apa? Akhirnya saya tidak lagi marah-marah, saya tidak jadi marah-marah. Nah, teman-teman, setiap firman Tuhan itu berbicara untuk siapa? Bukan untuk orang lain, melainkan untuk hidup kita. Jadi biasakan kita selalu, setiap hari kita rutin baca firman Tuhan, kita bangun doa hidup penyembahan kita, kita bangun doa kehidupan doa kita. Teman-teman, kalau doa jangan menjadi orang yang egois. Artinya apa? Banyak sekali di luar sana orang-orang yang membutuhkan doa kita. Berdoa untuk negara kita, berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk komsel kita, berdoa untuk orang yang yang membenci kita. Ya ingat ya, kalau dikasih tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ya kan? Artinya kita harus mengasihi musuh kita. Kita berdoa buat mereka. Ya, teman-teman, kalau berdoa juga buat keluarga kalian. Hari ini, belakangan ini setahun terakhir, saya benar-benar berdoa. Ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolong jagain kesehatan kedua orang tua saya. Sekarang saya menambah doa, doa saya nambah, jagai juga kesehatan papa mertua saya karena saya sudah meninggal. Setahun terakhir ini saya benar-benar berdoa untuk kesehatan mereka. Karena kenapa? Hari-hari ini kesehatan menjadi barang yang mahal, menjadi barang yang langka. Makanya teman-teman, jangan cuma berdoa, Tuhan jagai kesehatan saya, jagai pekerjaan saya, berkatin pelayanan saya. No teman-teman, berhenti menjadi orang yang egois. Kita mulai berdoa buat orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari mana? Paling simpel, berdoa untuk keluarga kita. Ya, kalau ada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, kita berdoa buat mereka. Kalau ada keluarga kita yang masih hidupnya jauh dari Tuhan, mungkin Kristen, mungkin datang ke gereja, tapi kok kehidupannya nggak seperti orang Kristen, teman-teman berdoa buat mereka. Tuhan, semoga Tuhan boleh sentuh mereka, Tuhan boleh ubah mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa memiliki buah-buah roh, gitu teman-teman. Nah, itu poin yang pertama dan poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga yang saya mau bahas adalah teman-teman ingat ketika Daud
waktu itu menjadi raja, Daud itu ada satu mentor, ada satu nabi yang membimbing kehidupan Daud. Kalau teman-teman ingat, nabinya itu adalah namanya Nabi Samuel. Ya, ketika Samuel sudah tidak ada, dia diganti oleh Nabi Nathan kalau saya tidak salah. Nah, ketika Nabi Samuel membimbing kehidupan Daud bisa on track, ya. Mungkin ketika Daud mengalami masalah, ya Daud ceritanya ke Samuel, ke Nabi Samuel. Ketika Daud mengalami masalah, butuh masukan, ketika mungkin Daud jatuh dalam dosa, ada Nabi Samuel yang membimbing dia. Nah teman-teman, bagaimana cara kita bisa hidup dalam bimbingan Roh Kudus? Yang ketiga adalah kita harus mencari teman seiman kita, teman yang memang ada di samping kanan kiri kita, yang bisa menuntun kita seperti Samuel membimbing Daud. Ya, kalau teman-teman ingat, di gereja kita itu ada yang namanya gerakan Hafruta. Nah teman-teman, Hafruta ini sedang digodok oleh tim penggembalaan di GB Citra Family. Semoga nanti bisa berjalan. Tapi teman-teman, sebelum itu dimulai, Hafruta itu dimulai, teman-teman kiranya boleh mencari 2 atau 3 orang yang memang dekat sama teman-teman. Artinya apa? Ketika teman-teman punya masalah, teman-teman bisa langsung sharing ke mereka. Ketika teman-teman ada kerinduan untuk didoain apa, teman-teman langsung ngomong ke mereka. Bahkan ketika ketika teman-teman butuh bantuan, teman-teman bisa langsung kontak mereka. Tapi ini bukan cuman hubungan satu arah, artinya harus 2 arah. Artinya teman-teman kalian juga harus bisa membantu teman-teman kalian itu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kita saling simbiosis mutualisme gitu. Nah, kemarin saya mendengarkan khotbah Sidney Mohede, dan ada satu perumpamaan yang dia ceritain di khotbahnya dia itu. Teman-teman kalau pernah konvoy, kalau teman-teman pernah jalan-jalan ya, mungkin naik motor sama teman-temannya, kalau teman-teman pernah naik mobil mungkin sama keluarga konvoy, contoh ke Puncak, contoh ke Bandung atau keluar kota yang lainnya. Nah biasanya kalau konvoy itu kita tentukan satu arah, kita tentukan satu destinasi, kita tentukan satu tujuan. Contoh misalnya kita mau ke Bandung, dari Jakarta itu kita mau ke Bandung. Bandung itu kan luas sekali. Teman-teman mau kemana? Contoh misalnya kita mau langsung ke hotel deh ya, kita langsung ke hotel, ke penginapan. Oke. Kita set GPS ya, ada Waze, ada Waze, ada Google Maps, ada beberapa aplikasi GPS yang bisa menuntun kita sampai ke hotel itu. Tapi biasanya ketika kita mengendarai mobil atau motor, kita maunya, contoh misalnya ada 3 mobil nih ya. Ada mobil yang pertama, mobil kedua, mobil ketiga. Biasanya yang mobil pertama itu adalah mobil yang tahu arah. Dia tahu lewat mana nih yang enak. Lewat mana nih yang pemandangannya bagus. Lewat mana nih yang jalurnya tuh nggak terlalu sulit. Jalur mana nih yang nggak kena macet. Yang kedua dan yang ketiga biasanya mengikuti yang pertama. Nah teman-teman, kalau teman-teman tahu ketika teman-teman nyetir, teman-teman itu butuh fokus. Karena kenapa? Teman-teman harus ngikutin mobilnya. Mobil di depannya. Kalau dia belok kiri, kita harus belok kiri. Kalau belok kanan, kita harus belok kanan. Sebisa mungkin kita nggak diselip sama mobil lain. Karena kenapa? Kalau sampai diselip, itu makin jauh dan itu makin susah untuk ngikutinnya. Terus kalau teman-teman nanya loh, ngapain pakai GPS? Ngapain pakai GPS kalau masih harus konvoy? Nah, poin yang penting adalah teman-teman, ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika kita ingin mencapai satu tujuan, kita nggak mau jalan sendirian. Alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa berjalan bersama dengan orang-orang yang memang ada di sekitar kita, ya. Menikmati pemandangan yang sama-sama. Kalau ke rest area, sama-sama ke rest area untuk istirahat. Kalau mau makan siang dulu, sama-sama makan siang. Artinya apa? Teman-teman bersama-sama jalan, sama-sama bergandengan untuk mencapai satu tujuan. Itu indahnya teman-teman, itu enaknya ketika teman-teman konvoy. Memang sih tahu GPS-nya itu ada. Mau dia jalan duluan, mau kita ketinggalan, dia jalan kita mau ke rest area dulu, atau dia yang ke rest area kita jalan terus, ya mungkin itu bisa terjadi. Tapi enak kan kalau misalnya kita bisa sama-sama. Nah ini yang saya mau tekankan adalah yang ketiga, bahwa kita harus mencari orang-orang yang memang bisa kita andalkan.
Dan yang pastinya harus seiman dengan kita, kalau bisa satu nilai dengan kita. Artinya apa? Ya dia tertanam dalam GBI Citra 1 juga. Supaya apa? Supaya nilai-nilai yang dibagikan dalam kehidupan dia, yang ada dalam hidup dia itu sama dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita punya temen rohani yang beda iman, itu udah parah deh. Tapi mungkin beda gereja, beda sinode. Memang sih nggak salah, teman-teman. Memang nggak salah. Saya katakan memang nggak salah. Tapi nanti mungkin ada bentrokan-bentrokan yang akan terjadi. Karena kenapa? Di gereja gua ngajarin mengenai ini, tapi di gereja dia mengajarkan tentang ini. Ya, jadi ada nilai-nilai, ada value yang mungkin berbeda, dan takutnya teman-teman nanti jadinya malah bersinggungan. Yang tadinya akrab malah jadi jauh, yang tadinya dekat malah yang jadi dekat jadi jauh, yang tadinya akrab malah jadi musuhan mungkin. Memang sih amit-amit ya. Saya juga berdoa kalau teman-teman sudah punya yang di luar gereja kita, it's okay. Artinya teman-teman nyaman dengan itu, silahkan. Tapi pastikan bahwa nilai-nilai yang kita bagikan dan dia bagikan dalam kehidupan kita itu sama. Jangan sampai nanti nilainya bertentangan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu aja teman-teman yang saya mau bagikan hari ini, supaya kita bisa merenungkan mengenai kisah Saul dan kisah Daud. Teman-teman bisa menjadi Saul, teman-teman bisa menjadi Daud. Teman-teman tinggal pilih mau yang mana. Kalau teman-teman pilih Tuhan, kiranya Tuhan kirimkan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kehidupan saya. Teman-teman, saya yakin Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya kita bisa menjalani hidup kita sehari-hari itu semuanya karena pimpinan Roh Kudus. Tapi pilihannya adalah, maukah kita benar-benar hidup di dalam pimpinan Roh Kudus? Karena itu yang susah teman-teman. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, tapi maukah kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Artinya apa? Kita menjauhi segala macam perbuatan daging yang tadi dibilang. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Teman-teman, kalau teman-teman nggak memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus, teman-teman akan mudah sekali jatuh dalam dosa-dosa ini, dalam perbuatan daging ini. Teman-teman bisa jatuh dalam percabulan. Teman-teman yang laki-laki sangat mudah jatuh dalam yang namanya pornografi. Teman-teman, kecemaran, hawa nafsu itu sama, penyembahan berhala, teman-teman yang punya hobi, teman-teman yang masih memiliki jimat-jimat. Wow, itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kalian. Karena kenapa? Bukan Roh Kudus yang pimpin hidup kalian, bukan Tuhan yang menjadi otoritas dalam hidup kalian, tapi penyembahan berhala itu. Lalu dibilang sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati seperti Saul tadi, amarah, kepentingan diri sendiri. Kalau teman-teman mementingkan diri sendiri, apa-apa mementingkan diri sendiri, artinya egois ya teman-teman ya. Itu salah satu perbuatan daging, dan teman-teman tidak bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, teman-teman yang masih suka minum, teman-teman yang masih suka ngerokok, semuanya teman-teman harus bertobat. Karena kenapa? Itu perbuatan daging. Kita nggak akan bisa berdiri di atas dua kapal. Kita nggak bisa menyembah dua Tuhan, ya. Artinya kita pilih mau yang mana. Kita mau pilih daging atau kita pilih roh. Nah, saya berdoa semoga hari ini teman-teman bisa memilih komitmen yang baru, supaya teman-teman milih, Tuhan, saya mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan ketika teman-teman mengambil komitmen itu, teman-teman hidup sungguh-sungguh, ya. Teman-teman sungguh-sungguh. 3 poin yang saya bagikan. Teman-teman haus dan lapar akan firman Tuhan. Teman saat teduh baca firman Tuhan. Lalu teman-teman juga membangun kehidupan doa. Teman-teman membangun kehidupan penyembahan setiap hari. It doesn't matter kalau teman-teman nggak bisa main gitar, teman-teman nggak bisa main alat musik, nggak apa-apa. Teman-teman buka Spotify, teman-teman buka YouTube, sambil teman-teman nyalain itu lagu, teman-teman sambil nyanyi. Usahakan cari lagu-lagu yang memang ada penyembahannya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa ikut menyembah, bukan sekedar nyanyi doang. Lalu yang ketiga, yang nggak kalah penting juga teman-teman harus cari teman-teman harus cari orang-orang yang bisa teman-teman percaya untuk menjadi teman hidup. Ya, artinya jalan sama-sama, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mencari pimpinan Roh Kudus sama-sama, sehingga teman-teman ketika hidup mencapai satu tujuan, mencari kemuliaan Tuhan itu ya, mendapatkan kemuliaan Tuhan, teman-teman nggak dapetin yang sendiri, teman-teman bisa impartasi, teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Ya, itu aja teman-teman.
Udah gak kerasa udah hampir setengah jam saya bicara. Semoga firman Tuhan ini bisa menuntun teman-teman, bisa teman-teman praktekkan firman Tuhan ini, dan bisa membantu teman-teman supaya teman-teman bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami tahu bukan hal yang mudah untuk hidup terus mengikuti Tuhan. Untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu tidak mudah Tuhan. Tapi kami mau malam hari ini Tuhan, hari ini kami mengambil komitmen yang baru. Kami mau mengambil komitmen bahwa hidup kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kami tahu ketika hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, maka kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan keluarga kami. Kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam pekerjaan kami. Kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam sekolah kami, dalam pendidikan kami, dalam pelayanan kami, dan dalam apapun yang kami kerjakan. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu ini Tuhan bukan hanya lalu saja Tuhan, bukan hanya lewat saja, tapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami terus untuk haus dan lapar untuk membaca firman Tuhan untuk saat teduh. Belajar kami Tuhan untuk kami boleh terus haus dan lapar, memiliki kehidupan doa yang benar, memiliki hidup penyembahan Tuhan. Dan juga Tuhan yang ketiga, kami mau belajar Tuhan, supaya kami boleh memiliki orang-orang di dekat kami Tuhan, di samping kami, untuk kami boleh berjalan bersama-sama mencari kemuliaan Tuhan, mendapatkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu memberkati teman-teman KPA GB Citra 1 dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan boleh menyertai kehidupan mereka. Memberkati juga Ko David sebagai ketua KPA kami Tuhan. Kami berdoa supaya hikmat-Mu Tuhan turun atas Ko David. Supaya kehidupannya boleh terus memberkati banyak orang. Kehidupannya boleh terus menjadi berkat untuk kami semua, untuk semua orang yang ada di dalam kehidupannya Tuhan. Memberkati pekerjaannya, memberkati apapun ia lakukan. Semuanya berhasil dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudahi ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Happy weekend guys. God bless you. Teman-teman merasa diberkati oleh firman Tuhan yang sudah dibagikan? Pertama-tama, kami dari Komisi KPA mengucapkan terima kasih kepada Yosua Maria Kambong yang sudah membagikan firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Akan diadakan doa korporat pada hari Jumat 19 Februari 2021. Pastikan teman-teman hadir ya. Link untuk doa korporat akan dibagikan oleh sekretariat. Sekian ibadah online hari ini. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan konsumsi vitamin ya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.